Silakan Dr. Tanto. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, Dokter. Pada hari ini kita akan melihat pembacaan karya ilmiah ya, oleh Dr. Terry Subehi ya. Oke, yang temanya tentang methylene blue. Baik, apakah sudah dicek semua, siap semua? Mohon tes suara dulu dari ruangan. Selamat pagi, Dokter. Oke, suaranya bagus. Ya, share screen sudah bisa kita lihat ya. Baik, apakah bisa kita mulai? Baik, Dokter. Saya mulai, Dokter. Kita mulai, silakan. Selamat pagi, Prof. Teguh, Dr. Artanto. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan Dr. Kunta. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sentinel lymph node biopsi. Ini saya bawakan jurnal yang pernah kami publish, dan di akhir slide juga saya akan memaparkan bagaimana tindakan sentinel lymph node biopsi yang dilakukan di Solo. Ini jurnal ini membandingkan penggunaan methylene blue saja pada tindakan sentinel lymph node biopsi pasien yang sebelumnya dilakukan neoadjuvan kemoterapi dan yang tidak dilakukan neoadjuvan kemoterapi. Untuk pendahuluan, kelenjar getah bening aksila itu memainkan peranan penting pada prognosis dan dasar dari terapi dari pasien kanker payudara stadium awal. Untuk tindakan mapping dari axillary lymph node bisa menggunakan dua teknik, yaitu axillary lymph node diseksi atau sentinel lymph node biopsi. Untuk ALND, komplikasinya cukup banyak, 7% sampai 56% itu muncul komplikasi yang sangat memberatkan pasien, sampai pasien merasa komplikasi yang memberatkan pasien itu salah satunya adalah lymph edem lengan. Dan komplikasi yang lain seperti nyeri dan gangguan gerak bahu. Untuk sentinel lymph node biopsi, komplikasinya bisa sama dengan ALND, tapi resikonya lebih ringan. Untuk tindakan SLNB, ini bisa menggunakan beberapa marker, yaitu isosulfan blue, patent blue, methylene blue, dan fluorescent. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka menggunakan dua marker, misalnya dengan methylene blue atau plus fluorescent atau radiokoloid. Kalau di Indonesia yang saya pernah lihat hanya menggunakan methylene blue saja. Ini awalnya teori adanya limfatik drainase ke kelenjar getah bening regional itu pertama ditemukan oleh Sape pada tahun 1874. Dia menggunakan tentang limfatik drainase. Di sini terdapat tiga jenis limfatik drainase, yaitu yang superficial skin plexus, lalu subareolar plexus atau yang penetrating plexus, dan yang di dalam massa payudara yang deep. Dari sini ketiga ini saling berhubungan, dan aliran limfatiknya akan mengalir ke kelenjar getah bening regional. Dari penelitian dari Turner Warwick tahun 1959 itu menyatakan kanker payudara, tumor kanker payudara itu mengalirkan aliran limfnya dari tumor ke aksila lymph node. Penelitian dari Cabanas tahun 1977 mencoba melakukan limfangiogram pada pasien dengan CA penis. Dia menyatakan bahwa terdapat aliran limfatik dari tumor primer ke kelenjar getah bening regional di inguinal. Lalu dilanjutkan penelitian di California, di Los Angeles, menyatakan terdapat limfatik drainase dari primary tumor ke specific lymph node. Specific lymph node ini yang dibilang sentinel lymph node. Jadi dari tumor primer, saluran aliran limfatiknya yang pertama kali mengalir ke spesifik lymph node ini yang disebut sentinel lymph node.
Jadi kalau terjadi metastasis ke regeneration regional, yang pertama disinggahi oleh sel tumor itu pada spesifik lymph node ini. Ini yang kita mau deteksi dengan tindakan SLNB. Untuk jurnalnya, identifikasi rate-nya tanpa neoadjuvan itu cukup tinggi dari Simon et al. Menyatakan berhasil menggunakan metode saja pada mapping dari sentinel lymph node. Di Breslin tahun 2000 juga identifikasi rate-nya sentinel lymph node pada penggunaan metode saja sekitar 89%. Di Indonesia tahun 2017 penelitian Brahma et al. Menggunakan metode blue saja untuk pasien tanpa neoadjuvan, identifikasi rate-nya 91,7%. Ini penelitian yang identifikasi rate pada pasien post neoadjuvan. Di sini menurun dari yang post neoadjuvan untuk identifikasi rate-nya dari Mamos 84%, dari MD Anderson. Di sini perbandingannya antara yang post NAC dan non NAC itu cukup tinggi. Ini menggunakan dua agen mapping, jadi cukup tinggi. Untuk meta-analisis dari studi Ising et al. Tahun 2006, penggunaan SLNB pada pasien post NAC dapat diterima, tetapi dapat menurunkan akurasi. Untuk penelitian lain dari Ghanea di Prancis, didapatkan 195 pasien dengan T3N0 untuk identifikasi rate menggunakan blue coloring dan radiokoloid. Identifikasi rate-nya untuk non-NAC 94% dan pasien post-NAC 81,5%. Untuk penelitian dari Sentina Test, Professor Research tahun 2006, SLNB deteksi pada pasien post-NAC 80,1%. Ini untuk lokasi injeksi. Lokasi injeksi yang sekarang dipakai itu dua, dari peritomoral dan perioral. Nyatakan dari Bogelstein dan Shimazu menyarankan untuk injeksi perioral. Tapi penelitian yang terakhir ini ternyata tidak ada perbedaan antara perioral dan peritomoral injeksi. Untuk hasil identifikasi rate dari SLNB tidak ada perbedaan. Untuk neoadjuvan, kenapa dapat menyebabkan menurunnya hasil identifikasi dari tindakan SLNB itu karena terjadi gland atrofi secara mikroskopik, tampak limfositnya menghilang, timbulnya fibrosis, dan terdapat histiosit koleksi. Penelitian Cohen juga menyatakan kemoterapi dapat menyebabkan kerusakan limfatik drainase karena adanya diinduksi oleh fat degenerasi karena tumor sel apoptosis. Untuk penelitiannya ini, pasien dengan early stage breast cancer dengan lymph node negatif secara klinis dan USG itu dilakukan di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dan di MNC Hospital. Untuk operatornya dilakukan oleh ahli bedah onkologi. Untuk yang di Solo itu yang post NAC dilakukan oleh Dr. Yarsa, yang di Jakarta MNC oleh Dr. Farida, dan afiliasi dengan Universitas 11 Maret. Penelitian ini sebelumnya pasien dilakukan dulu operasi dari tahun 2016. Setelah 2019 tindakan itu kita evaluasi jumlahnya ternyata cukup, baru saya memulai untuk melakukan penelitian secara historical cohort study. Untuk kriterianya itu wanita, pasien terdiagnosis breast cancer carcinoma dengan core biopsi atau open biopsi, pasien dengan solitary lesi. Sebelumnya untuk pasien yang tanpa neoadjuvan sebelumnya tidak pernah dilakukan kemoterapi, tidak pernah endokrin terapi, tidak pernah radioterapi dan target terapi. Untuk analisisnya menggunakan analisis dengan SPSS, dengan datanya secara kualitatif dipaparkan dengan frekuensi dan persentase. Untuk menilai hubungan antara dua variabel menggunakan chi-square dengan p-value di bawah 0,05 menyatakan ini signifikan. Untuk ethical approval-nya dikeluarkan oleh etik komite dari Universitas 11 Maret. Untuk karakter
karakteristik pasiennya, jumlah total 117 pasien, dengan pos NAC 65 pasien, dan kontrol grupnya 52 pasien. Untuk umur paling di atas 40 tahun yang terbanyak. Untuk tindakan pada pasien non-NAC itu banyak dilakukan core biopsi. Yang di Jakarta ini banyak dilakukan core biopsi. Yang di Solo ini banyak dilakukan open biopsi. Untuk jenis PA-nya terbanyak invasif ductal karsinoma. Untuk ukuran T2 lebih banyak. Yang di Jakarta itu lebih banyak dilakukan mastektomi, yang di Solo lebih banyak dilakukan BCS. Untuk injeksi keduanya banyak injeksi di perioreola. Hasilnya dari pasien post NAC dan NAC, ternyata pasien yang dilakukan NAC untuk methylene blue dalam membirukan sentinel node itu hanya 61,5%. Untuk pasien kontrolnya sesuai dengan penelitian lain itu tinggi yang 90,4%. Lalu dianalisis dengan chi-square, didapatkan p-value 0,00, p di bawah 0,5. Ini berarti signifikan, dan relativitasnya di bawah 1. Jadi terdapat hubungan antara methylene blue absorption dengan NAC, di mana NAC dapat menurunkan methylene blue absorption pada tindakan SLNB. Ini dicoba analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, ada ukuran tumor, lokasi injeksi, tindakan operasi, dan tindakan sebelumnya untuk diagnosis biopsi atau biopsi. Ternyata tidak ada hubungan, tidak mempengaruhi absorpsi dari methylene. Ini sejalan dengan penelitian lain dari Bogey tahun 2015 menyatakan umur, BMI, ukuran tumor, patologi nodal respon kemoterapi, dan lokasi injeksi tidak mempengaruhi. Penelitian lain dari Wong et al. Terdapat 2.200 pasien tahun 2002, excisional biopsi dengan needle core biopsi itu untuk pasien untuk sebelumnya dilakukan SLNB tidak mempengaruhi dari identifikasi rate-nya. Penelitian Gokan et al. Tahun 2012 juga menyatakan ukuran tumor dan tindakan open biopsi tidak berhubungan dengan hasil dari deteksi sentinel node. Ini saya ingin menjelaskan, memaparkan apa yang saya lihat yang dilakukan di Solo, tindakan sentinel lymph node menggunakan methylene blue saja. Pasien yang dilakukan ini pasien dengan early breast cancer, lalu N-nya harus 0 dan harus dilakukan frozen section. Bila tindakan ini menggunakan methylene blue 1% sebanyak 2 cc diinjeksi di perioreola. Setelah injeksi kita lakukan massage ke superior dan inferior selama 15 menit. Pijatannya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, jadi pijatannya soft. Lalu setelah kita tunggu 15 menit, kita lakukan insisi di batas rambut ketiak. Insisi di batas segaris dengan rambut ketiak, diperdalam sampai masuk ke arah fossa axillaris. Biasanya sebelum masuk fossa axillaris kita sudah melihat adanya lymphatic channel-nya sudah kelihatan. Lalu kita urutkan sampai ke sentinel lymph node-nya. Kalau misalkan saat kita menuju fossa axillaris kita tidak dapatkan node yang biru, kita bisa masuk lebih dalam lagi untuk mencari thoraco-dorsalis neurovascular bundle. Ini patokan yang pertama kita nilai. Lalu kita cari intercostobrachial nerve yang kedua. Dari patokan ini, dari ICBN ini kita cari node yang biru pada superior dan inferiornya. Biasanya rata-rata saya ikuti selama asisten itu, saya lihat kalau dicari di sini pasti ketemu untuk node yang biru, untuk sentinel lymph node-nya. Bila setelah didapatkan
paling tidak kita harus mendapatkan 4 node sentinel node yang warna biru minimal 4. Lalu diperiksa frozen section dengan hasil kalau bila hasilnya lebih dari 3 node sentinel node yang biru itu cancer, dilakukan tindakan selanjutnya untuk diseksi aksila. Tapi bila di bawah 3 yang positif cancer, itu dilakukan tidak dilakukan diseksi aksila, tapi dilakukan radioterapi untuk selanjutnya. Untuk kalau di Solo itu untuk pasien-pasien yang BPJS karena frozen section tidak bisa pada pasien BPJS, jadi dilakukan saat SLNB setelah kita dapat 4 node yang biru, itu dikirim ke PA, pasien operasi SLNB selesai saat itu. Jadi setelah ada hasil PA-nya, untuk pasien saat kontrol, bila node positif kanker di atas 3, itu dilakukan tindakan lagi untuk diseksi aksila untuk operasi berikutnya. Biasanya kalau jumlahnya yang node biru itu biasanya lebih dari 4. Bisa 6, yang paling sering 6 sampai 8. Tapi minimal 4 sudah cukup. Untuk tumor primernya, bila dilakukan BCS, dilakukan eksisi dengan safe margin di atas 1 cm. Lalu pasien dilakukan radioterapi. Jadi kalau dilakukan mastektomi, langsung dilakukan mastektomi untuk mapping aksilanya dengan sentinel lymph node biopsi. Sekian, Prof, Dokter, presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Terry Subhi ya. Selamat pagi yang baru bergabung. Mungkin ada pertanyaan atau klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan apa yang sudah dipaparkan. Silakan dari para peserta didik dulu. Sekian tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an ya, Prof. Teguh dan Dr. Kunta melaksanakan ini teknik ini menggunakan blue dye ya waktu itu. Ngasto dari Belanda ya, Prof, kalau nggak salah ya. Iya, kita pakai paten blue ya. Paten blue dye. Ya. Di waktu itu saya ingat itu pernah dibawakan ke nasional. Almarhum Dr. Dokter itu ya, yang bedatorak itu, J. Iya, bedatorak, Dokter. Seangkatan kami itu membawakan di Jakarta di PIT IKB 2001, 2002 ya. Bimbingannya Dr. Kunta. Namanya Tommy, Dr. Tommy, Tofilus Tiluata almarhum. Ya, mungkin silakan ada pertanyaan. Ini hal baru ya, lama tapi baru. Ya, metodenya, bahannya, agentnya yang berbeda gitu. Kalau yang dulu diterapkan peritomoral ya, Dr. Kunta ya, ingat saya. Iya, dulu peritomoral nih. Jadi 20 tahun yang lalu, Dokter. Iya, iya. Ya, mungkin yang lain silahkan. Maaf, Dr. Hartanto, mohon izin. Selamat pagi, Prof. Dr. Kunta, Dr. Hartanto. Ini menarik sekali. Saya mohon, berarti ini dilakukan 2 tahap ya, Dr. Terry ya. Dengan pertimbangan frozen section-nya tidak bisa dilakukan saat itu gitu ya. Oke, Dokter. Dilakukan 2 tahap pada pasien yang BPJS dan. Oh, jadi ini yang BPJS yang 2 tahap, yang private biasanya bisa 1 tahap ya. Oke, bisa langsung frozen section. Jaraknya ada waktu maksimalnya enggak ya? Maksimal sekian hari gitu. Kalau jaraknya tidak ada patokan, Dok. Biasanya seminggu atau 2 minggu, Dok. Tunggu hasil PA keluar ya, Dokter ya? Menunggu hasil PA saja, Dok. Oh iya. Ya. Kalau toh misalnya di sini cuman itu kan ngambilnya tidak bakalan semuanya ya. Artinya semua yang ada di sana.
Kalau itu yang diambil lebih dari 4, kemudian yang positif itu 4, atau kurang dari 4 lah, kurang dari 4. Itu dilakukan kalau memang di BCS ya BCS, kemudian kalau misalkan di mastektomi, itu mastektomi tanpa diseksi ya. Iya, Dok. Perlu berry picking enggak itu kalau misalkan digerayangi masih ada diambil gitu? Apa mastektomi simple selesai gitu terus disinar? Kalau notnya di bawah 3 yang Ya, positif, ya, ya, langsung disinar setelah mastektomi. Untuk set aksilanya berarti aman untuk selanjutnya di radioterapi. ya. Saya sebetulnya setuju dengan artinya tidak terlalu heroik membersihkan karena dalam kenyataan setelah kita diseksi dan kalau toh memang di sana negatif, itu ternyata efek untuk terjadi lymph edema pada tahun kedua itu besar sekali sehingga saya pesen dulu dari senior di Semarang itu jangan bersih-bersih gitu, bilangnya begitu. Jadi waktu itu saya juga enggak begitu ngeh gitu, karena senior yang lain mengatakan saya sudah tak bersihkan semuanya juga enggak masalah gitu. Tapi setelah kita terjun sendiri di sini, meskipun itu kita enggak bersih sekali, tapi enggak ada massa di aksilanya, tidak muncul kelenjar getah bening di sana, tapi efek lymph edemnya muncul. Nah inilah yang mungkin kita menjadi menjadi pemikiran baru bahwa kita membersihkan untuk diseksinya itu mungkin diminimalisir dengan adanya sentinel lymph node gitu. Ya, terima kasih Dr. Hartanto, terima kasih Dr. Terry. Terima kasih pertanyaannya menarik Dr. Wajud. Jadi ini kan pada kasus-kasus yang clinically not negatif ya Dr. Terry ya. Iya, Dok. Ya, itu apakah di-approve dengan harus ada imaging yang menyatakan bahwa tidak ada kelenjar getah bening yang mencurigakan praoperasi? Untuk imagingnya hanya menggunakan USG, Dok. USG ya, oke baik. Iya. Oke, jadi cukup USG ya kan. USG bisa untuk semua umur ya, tidak semua punya mamografi ya, karena kan beberapa mungkin dense breast ya. Oke baik, ini kan populasinya dari dua center yang berbeda ya, yaitu Dr. Farida dan satu Dr. Riyarsa di Solo. Jadi yang Dr. Farida ini kecenderungannya melakukan mastektomi, betul begitu ya? Iya, Dok. Lebih Ya, cenderung yang mastektomi. cenderung untuk BCT ya. Iya. Ya baik itu. Kemudian tekniknya yang peritumoral yang Dr. Farida atau Dr. Riyarsa? Untuk peritomoral eksisinya Dr. Yarsa, Dok. Yang peritumoral Dr. Riyarsa, yang Dr. Farida Sama, Dok. Lebih peritumoral juga, Dok. oh bukan yang subareolar, bukan ya? Bukan, Dok. Bukan ya? Maaf, Dok. Kalau Dr. Farida dan Dr. Yarsa, keduanya lebih banyak menggunakan di subareolar, Dok. Subareolar. Terus yang sampel yang peritumoral tadi dari mana? Dari kedua beliau juga. Keduanya, tapi proporsinya lebih sedikit. Oke, baik. Ya, baik. Jadi karena itu ada bedanya enggak hasilnya? Ada bedanya enggak hasilnya? Peritomoral sama subareolar. Kalau dari kita coba analisis pakai chest square itu tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan dari hasil dari sentinel, identifikasi sentinelnya. Dan penelitian lain juga menyatakan tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil. Ya, Prof. Ya, karena dulu kita juga bisa peritumoral dan kadang-kadang dulu ada intratumoral juga ya, tapi sudah mungkin ada. Iya. Iya, baik. Iya. Jadi coba dilihatkan Mas teorinya tadi, yang teori alirannya. Mungkin kita bisa mendalami jadi beberapa reasoning kecenderungan lebih memilih ke subareolar ya. Gambar yang fisiologinya tadi, anatomi fisiologinya. Ya, ini ya. Jadi basisnya ini ya. Karena semua ngumpul dulu di situ dari breast ya. Iya, baik.
Iya baik. Jadi oke baik. Ada pertanyaan lain mungkin? Anda, saya mau tanya Dokter Terry itu sekarang untuk apa namanya untuk ketersediaannya metilin blue itu bagaimana? Gampang atau tidak? Kalau dulu kan harus impor ya, yang paten itu. Sekarang bagaimana selama ini sampai saat ini? Oke, saat ini Dokter Yarsa itu yang saya pernah tanya, Prof, beliau itu impor sendiri, Prof. Jadi dia bawa sendiri, dari beliau impor blue, methylene blue-nya sendiri. Bukan buatan dari Jakarta itu? Bukan, Prof, impor dari luar, Prof. Methylene blue atau paten blue? Methylene blue, Prof. Nah, yang dari Jakarta, Dokter Farida juga gitu? Dokter Farida juga gitu, Prof. Oh. Nah itu Dokter Artanto dulu kan ada rencana pengadaan itu ya, bagaimana ya sampai sekarang? Iya, ingatan Prof. Jadi pada waktu apa namanya? Jadi saya mengikuti ya prosesnya waktu Dr. Yersa mulai mencari methylene blue. Waktu itu ya mengikuti jalur yang ditempuh oleh Dr. Bayu Brahma, Prof. Jadi ada satu supplier yang membuat methylene blue. Kemudian Dr. Farida juga menggunakan supplier yang sama. Pada waktu kita punya acara di sini di Jogja, waktu itu kita mengantar beliau-beliau itu menemui almarhum Prof. Iwan untuk melegalkan, mengapprove supaya methylene blue itu bisa kita pakai seperti itu. Nah, dari waktu itu kita diskusi di waktu itu almarhum Prof. Iwan juga sudah mencari rujukan-rujukannya sangat banyak. Beliau mengumpulkan lebih banyak dari yang kita kumpulkan. Kemudian ternyata processingnya harus ada approval dari rumah sakit. Selama ini waktu itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian sedang processing di sana, tapi saya belum update lagi setelah ini apakah untuk methylene blue yang dipakai di dalam bukan untuk superficial ini sudah di-approve. Jadi zatnya yang dipakai methylene blue, tapi terakhir saya dengar Darmais sudah membuat sendiri. Jadi untuk dibikin kan farmasi dari Darmais, tapi saya belum update lagi, Prof. Itu. Jadi saya kira yang penting ini ketersediaannya ya. Kalau kita mau mengadakan kan itu tekniknya kan nggak susah-susah amat ya. Kita nggak pakai kamera juga ya, methylene blue saja. Jadi sebetulnya yang kalau ya mestinya pernah Dr. Warjo dan sebagainya juga pernah ikut ya di Darmais itu. Saya kira bisa saja mengerjakan itu ya. Cuma ketersediaan bahannya ini yang perlu ditanyakan. Yang di Medan itu juga aktif ya Mas, siapa itu? Dokter siapa itu? Dokter Dedi, Bro. Jadi ya. Ya mungkin Dokter Artanto kapan-kapan bisa tanya-tanya ya, mana itu ya. Kalau teknis tidak ada yang tidak sulit itu. Teknis ya. Jadi ada tahapan legalitasnya, Prof dan Dokter. Yang pertama kalau saya ini memang sebuah teknologi yang sudah lama, tapi mungkin akan diterapkan lagi dengan bahan yang berbeda. Umumnya kita akan mengajukan lagi ke Health Technology Assessment dulu, tim HTA. Nanti tim HTA akan membuat kajian approval. Nah, approval ini akan menjadi rekomendasi ke direksi untuk meng-ACC ini. Kalau secara rumah sakit ngaten, Bro. Jadi kita membuat proposal Health Technology Assessment, mungkin kita bisa copy aja di Darmais seperti apa, nanti kita bisa minta tolong Dr. Bayu mohon ininya pengaplikasiannya seperti apa. Mungkin sesama rumah sakit umum pusat, vertikal rumah sakit ini kan prosedurnya hampir sama. Itu mungkin pengadaannya akan menyusul setelah pengajuan HTA-nya disetujui. Iya, Dokter Terry itu selama ini sampai saat ini masih ada itu, masih dikerjakan, masih punya berarti. Masih, Prof. Selama terakhir saya magang itu masih sampai sekarang dilakukan tindakan yang sama. Iya.
Iya, monggo untuk pertimbangan saya Dr. Hartanto sama Iya. Dr. Kunta ya, monggo Dr. Arjo ya. Saya kira Ini ada semuanya. Dr. Endi juga nih, Prof. Dr. Endi dari Medan. Iya. Pernah ikut Dr. Dedi dan sebagainya. Dr. Endi Iya, apa lagi? Iya. Dr. Endi ikut mendengarkan Ibu. Izin Ya, dong, gimana Pak. Dr. Endi dapat methylene blue dari mana Dr. Endi? Masih gimana Dr. Endi? Oke, baik, sambil menunggu beliau. Jadi saya ingin lihat anatominya, Dr. Terry. Nah, anatominya ya. Tadi yang gambar anatomi tadi yang ada torakodorsal. Jadi menjadi penting untuk mencari torakodorsal bundle dulu ya. Teknik yang dipakai Dr. Yersa. Ya, untuk itu penting sekali untuk markernya untuk kita cari ICDN-nya dan sentinel node-nya. Jadi torakodorsal bundle dicari ya. Approach-nya mencari torakodorsal bundle itu dari anterior atau dari lateral? Dari lateral, Dokter. Dari lateral ya. Dari lateral berarti mencari tepi dari LD dulu. Ya, dari tepi LD mencari langsung ke arah medial. Dari tepi LD ya, mencari tepi LD dulu. Dan terkadang juga Dokter Yarsa itu terkadang juga dari tepi LD, terkadang juga langsung dari anterior. Izin matur Prof dan Dokter. Jadi selama sepanjang saya ikut belajar mengamati itu memang ada dua approach untuk mencari torakodorsal bundle, Prof. Yang pertama yang dirintis timnya Prof. Cakra Manuabe di Bali, mereka sangat senang menggunakan approach dari lateral. Jadi mengidentifikasi dahulu tepi anterior atau tepi lateral dari latissimus dorsi muscle, kemudian dari situ masuk sehingga menemukan torakodorsal bundle di situ. Ini kok yang approach yang biasa digunakan di Bali. Tapi belakangan ini sejak Dr. Sulsya Budiman waktu itu mau masuk ke sistem trainee, waktu itu sebelumnya saya aturin untuk ikut workshop karena mereka sedang mengembangkan approach baru. Approach-nya menggunakan namanya medial pectoral nerve pedicle. Jadi medial pedicle nerve ini approach-nya menggunakan anterior, tapi menelusuri dari pectoralis minor muscle, di situ mencari pedicle tadi. Kemudian dari pedicle itu ada rujukan referensi jarak, mencari intercostobrachial, mencari vena axillaris, mencari thoracalis longus, dan mencari torakodorsal bundle. Itu yang waktu itu sebelum Dr. Sulsya Budiman masuk. Ya, jadi waktu itu beliau tak aturin untuk ikut workshop itu di sana. Rujukannya jurnal dari India untuk yang medial pectoral pedicle itu. Jadi approach-nya begitu. Memang mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang saya pernah dengar dari Dr. Ong Kong Wee di NTCS Singapura. Jadi beliau itu seingat saya mengajarkan kita ada educated nodes yang biasanya menjadi first sentinel. Itu yang pertama dicari oleh beliau itu adalah medial pectoral nerve nodes. Jadi approach-nya malah dari depan, mencari pedicle-nya itu dulu. Pedicle-nya itu biasanya dekat sekali dengan pec minor. Ya, itu biasanya di situ kalau menurut Kong Wee. Nah, setelah itu second nodes biasanya adalah intercostobrachial nodes. Itu yang saya ingat dari beliau begitu. Saya pernah mengikuti live demonya. Waktu itu beliau ngerjakan di Aceh, di Banda Aceh. Ya, dan Dr. Yasa waktu itu asistennya Dr. Kong Wee. Itu seperti itu yang beliau. Jadi istilahnya kalau beliau tutup mata, lihat dulu di medial pectoral nodes-nya. Habis itu cari di intercostobrachial nodes-nya. Jadi ini kalau lihat di foto ini, skematik ini, nah ini yang paling dekat dengan ininya, paling dekat pec minor-nya itu yang pertama malah itu yang beliau cari.
intercostalateral node yang kedua. Itu cara sederhana yang diajarkan beliau demikian. Mungkin ngaten Prof dan Dokter, ada lagi mungkin pertanyaan atau masukan? Jadi tahapannya kalau kita akan menerapkan lagi, Prof, mungkin kita ajukan lagi health technology assessment, kemudian nanti mengacu pada rekomendasi itu kita bisa mengadakan pengadaan dan sebagainya. Iya, saya kira ya ini kan sederhana ya, nggak pakai gamma probe dan sebagainya. Mungkin dimulai saja Dr. Artanto ya. Iya, Bro. Iya. Mudah-mudahan ada pasiennya. Ya kalau itu neoadjuvan banyak, bukan harusnya kalau yang neoadjuvan itu ya. Kalau yang T-nya udah itu besar. Itu kan nanti ada apa namanya perlu diseksi aksila atau tidak gitu kan. Sekarang kan neoadjuvan kan semua diseksi semua tuh sampai sekarang. Iya, iya. Nah, ini ya kalau memang udah ada yang adjuvan udah ada yang apa yang betul-betul stadium awal yang neoadjuvan itu yang masih mungkin ya. Jadi pendekatan yang dilakukan Dr. Reza sangat menarik untuk diterapkan tadi Prof, yang kalau nggak bisa frozen ya sudah kita tunggu second surgery gitu. Iya enggak apa-apa, itu di Belanda dulu juga gitu, tidak di frozen section juga. Jadi diambil, ditunggu hasilnya, kalau positif ya kembali operasi lagi begitu. Ya. Itu tergantung senternya. Jadi kalau mau biar bisa masuk BPJS ya mungkin ya 2 kali itu ya monggo aja teknis ya. Saya kira demikian, mungkin ada dari senior lain. Itu Dokter. Monggo silakan ya. Ya, Dokter Autor ya. Pertanyaan dia Dokter. Monggo. Yang pertama untuk penerapan mungkin yang disuruh sekarang dari hasilnya tadi kan lebih cenderung ke yang BPJS ya. Nah, apakah yang tadi yang pos NAC juga tetap dilakukan? Kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien yang di sini yang tidak menggunakan cara seperti ini, untuk deteksi yang apa namanya yang tadi tidak terlalu radikal gitu misalnya itu, batasnya itu bagaimana Dokter? Apakah yang teraba saja atau sampai batas mana itu? Mungkin sebenarnya mungkin. Tapi kemudian yang ketiga, untuk setelah operasi yang pertama kemudian operasi yang kedua itu kan nanti ada kemungkinan juga limit yang ada tambahan yang mungkin terdeteksi itu. Kalau yang tadi kan 3 dari 4 mungkin lebih dari itu, mungkin ada data-data yang juga dimasukkan gitu. Barangkali itu karena terkait dengan nanti deteksi kita kalau tidak menggunakan methylene blue itu terkait dengan jumlah limfonod yang terangkat itu sejumlah berapa itu. Terima kasih Dok. Iya, monggo pertanyaan pertama, Dr. Terry silakan Dok. Terima kasih Dok. Untuk pasien yang kalau hasil sentinel lymph node-nya tadi positifnya 4, bila hasil frozen atau PA-nya di bawah 3 yang positif cancer, itu tidak dilakukan diseksi aksila. Jadi ini kita hanya untuk mengurangi tindakan diseksi aksila yang dimana diseksi aksila itu komplikasinya cukup berat buat pasien dan persentasenya cukup tinggi. Itu, jadi kalau di bawah 3 tidak diseksi aksila tapi harus di radioterapi. Kalau yang notnya, terkadang saya juga terkadang ikut itu ada waktu tindakan secara klinis notnya negatif, tapi setelah tindakan yang biru itu misalnya didapat 4, karena ada not yang lain yang tidak biru itu juga diambil. Jadi not yang secara clinically durante operasi didapatkan itu juga diambil.
kan kalau dikatakan diseksi aksila, kalau saya tidak salah itu bila lebih dari 10 not yang diangkat itu sudah dibilang diseksi aksila. Itu dokter, mungkin yang bisa saya jawab. Oke, mungkin ada tambahan dari dokter? Ya, Dokter Artanto mohon izin. Silakan dok. Menarik sekali ini sebetulnya. Ini kalau misalnya yang dikerjakan Dokter Yarsa itu katakanlah ini mendapatkan lymph node ada 6 misalnya, kemudian dilakukan mastektomi ya. Ini nanti setelah mastektomi itu diradioterapi dulu apa mungkin kemoterapi dokter yang dilakukan di sana. Mengingat kalau misalkan kita tidak melakukan diseksi, misalkan kurang dari 4 dan itu ternyata ya mungkin nodul-nodul yang di sana masih ada, tapi meskipun itu tidak jelas apakah positif apa negatif. Itu yang dilakukan radioterapi dulu, apa kemoterapi, apa melihat hasil imunohistikimia mestinya ya. Setelah imunohistikimianya itu dia masuk luminal B misalnya, apa HER2 type. Nah, kayak gini dilakukan apa dulu? Apakah dengan kemoterapi, apa dilakukan radiasi? Pada kasus seperti ini yang telah dilakukan Dokter Yarsa, Dokter Terry. Ya, kalau yang dilakukan sama Dokter Yarsa itu awalnya tuh kalau ada pasien misalnya early breast cancer belum dilakukan tindakan neoadjuvan dan lain-lain, kalau di FNAB dulu dong. Yeah. Setelah hasilnya curiga ganas dilakukan biopsi. Jadi kalau dilakukan eksisi dengan batas margin dan dilakukan SLNB dokter. Lalu setelah biopsinya itu ganas hasilnya dan SLNB-nya di bawah 3 itu dilakukan neoadjuvan dulu. Setelah neoadjuvan baru dilakukan mastektomi atau radioterapi. Oh, jadi ya, meskipun dia early breast cancer tetap dilakukan neoadjuvan ya. Adakah pertimbangannya kalau apakah ini berhubungan dengan berhubungan dengan karena dilakukan biopsi, karena ini nanti hubungannya dengan BPJS. Kalau memang BPJS diulang-ulang kayak gitu kan nanti BPJS mesti nggak mau gitu loh intinya kan. Kalau yang pasien yang private mungkin bisa diberikan inform consent bahwa ini akan dilakukan ini. Biasanya untuk mempertahankan payudara itu pasien lebih senang karena pasien itu lebih senang kalau payudaranya masih dipertahankan. Mungkin bisa diberikan inform consent, tapi untuk BPJS kadang-kadang ini hubungannya dengan klaimnya. Kalau itu dilakukan neoadjuvan, kemudian di mastektomi kan ada beberapa tindakan yang berulang, misalnya dari sentinel lymph node, kemudian dilakukan eksisi, white eksisi, baru dilakukan neoadjuvan gitu. Mungkin apakah itu ada trouble dari BPJS enggak ya, dokter? Maaf, dokter, kalau yang untuk BPJS saya kurang. Oh, ini untuk kasus yang ya. Terima kasih. Ini artinya yang private ya, bayar sendiri ya. Ya. Dikasih ibu pakai BPJS kan dokter tadi ya? Dikasih ibu juga ada BPJS-nya dokter. Ada BPJS, ada 2 dok itu, dan ini sebagian pasiennya BPJS ya dokter tadi ya? Sebagian BPJS. Sebagian BPJS. Jadi mungkin menjawab pertanyaan dokter Otter tadi bahwa ini pasiennya itu adalah clinically not negatif ya dokter Terry ya, tidak ada yang terapi, tidak ada yang secara ultrasound ada KGB mencurigakan. Jadi kalau ada yang mencurigakan kan di-exclude ya dari populasinya ya, ini ya dari sampelnya ya. Iya.
itu gitu. Itu pertanyaan Dokter Outer yang pertama. Kemudian mungkin Dokter Wajo tadi mungkin pada kasus ini dugaan saya yang pertama operasi pertama dimasukkan sebagai tindakan biopsi mungkin Dok. Jadi tindakan biopsi eksisi gitu. Mungkin baru yang tindakan kedua definitif itu mungkin seperti itu. Bayangan saya itu bisa masuk ke dalam BPJS-nya itu. Ngaten Dokter itu. Tadi pertanyaan kedua Dokter Outer apa Dok? Itu Ada 3 itu pertanyaannya. artinya, maaf Dokter Atanto, artinya antara sentinel lymph node dengan eksisi itu bareng berarti ya? Sarang bersama toh. Jadi kalau tadi saya dengarkan tadi kan diinjeksi dulu, kemudian di massage, kemudian cari sentinelnya node dulu kan, baru dilakukan eksisi ya, betul ya Dokter Terry ya? Ya, bareng Dokter antara eksisi kalau dan eksisi dulu, iya. Kalau eksisi dulu akan mengganggu aliran jala-jalanya dari agentnya ini ke aksila. Jadi malah dilakukannya sentinel dulu, bukan eksisi ya, betul Dokter Terry ya? Setelah saya begitu. sentinel dulu Dokter. Sentinel dulu, itu. Sentinel dulu ya. Yeah. Sentinel dulu. Maksud saya tadi ada sentinel, kemudian dihentikan dulu, baru eksisi gitu. Kalau tidak keliru tadi ada bahasa seperti itu. Yeah. Kalau misalkan bareng mungkin akan malah bisa diterima, bareng dilakukan eksisi, kemudian dilakukan sentinel. Sentinel dulu, eksisi, tapi itu satu tahap saat itu, kemudian kalau toh misalkan nanti ganas mau dilakukan mastektomi atau mungkin dilakukan ajuban gitu ya. Gitu. Ya. Jadi pertanyaan Dokter Outer yang kedua apa Dok? Tadi Dok kurang terdengar jelas. Ada 3 ya pertanyaan Dokter Outer tadi. Pengambilan ketika di Ini ya, tanpa menggunakan pemeriksaan yang seperti ini misalnya. Cara praktisnya untuk pasien-pasien yang mastektomi kemudian pengambilan diseksi itu sebatas mana yang kemungkinan mendapatkan kriteria bahwa jumlah informasi yang kita ambil kemudian hasil PA-nya itu yang kemudian harus kita lakukan penanganan ajukan. Jadi pertanyaannya Dokter Outer, kalau kita nggak punya fasilitas ini, bagaimana caranya itu ya? Ya ada methylene blue gitu. Iya gitu ya Dok ya. Iya Dokter. Ya jadi artinya kan begini, jadi kalau maksudnya mungkin begini ya pertanyaan Dokter Outer, kalau klinis tidak ada KGB yang besar, kemudian imaging tidak ketemu ada yang mencurigakan gitu ya Dok. Kemudian kita melakukan MRM, apakah dan kita ingin mereduksi axillary dissection-nya gitu Dok ya. Mana yang harus kita ambil gitu ya secara educated guess gitu ya. Itu maksudnya Dok ya. Nah, ini Dokter Prof mungkin ada masukan ini. Saya kira kalau nggak ada fasilitas itu ya tetap diseksi, tapi biasanya di bawah level 2 itu aja, toh nggak terlalu tinggi. Iya. Nah, kalau mungkin yang selama ini pendekatan kami adalah tidak melakukan istilahnya skeletonisasi dari vena axillaris, Prof. Jadi tidak kita buka sampai tunika serosanya itu bersih gitu, tapi kita cukup sudah lihat posisi vena axillaris. Kemudian intercostobrachial nerve yang pertama itu kita di bawah itu. Jadi kalau seperti Dokter Terry ini sampaikan di dalam skema ini kan saya selalu menceritakan kalau menunjukkan di operasi ada ini second ya. Jadi ada yang pertama ini intercostobrachial ICBN pertama sama ICBN kedua. Nah ini di seputar ICBN kedua ke bawah yang dibersihkan. Yang ICBN pertama sama vena axillaris kan biasanya mepet gitu. Itu tidak usah kita skeletonisasi gitu. Nah, tadi saya kirimkan jurnal itu dari Dr. Gunawan Wibisana, staf di UI RSCM. Nah, beliau itu belajar dari Dr. Ong Kong Wee, itu menetapkan dua nodes yang sangat mencurigakan pada sentinel, yaitu ya, seperti tadi saya sampaikan, medial pectoral nodes dengan intercostobrachial nodes. Nanti monggo silahkan dilihat. Mungkin itu bisa untuk gambaran dulu untuk mana node-node yang sering menjadi
sentinel. Ngaten? Begitu ya Dokter Otor ya. Yang ketiga, apa tadi pertanyaannya? Dokter Otor udah berapa kali nih Prof mencari sentinel, medial pectoral node ya Dok? Udah pernah berapa kali beliau menemukan nodes di medial pectoral nodes? Iya. Jadi untuk apa namanya mendapatkan apa tadi pertanyaannya? Tadi setelah dilakukan diseksi pada penelitian ini, setelah kemudian tadi kan tidak ada ya pasien yang tidak bisa di frozen gitu tadi. Oh iya iya. Jadi setelah operasi kemudian dilakukan diseksi ulang. Kemudian karena ada tadi not yang juga lebih di pemeriksaannya itu apakah juga dimasukkan dalam penelitian ini setelah diseksi awal kemudian hasil ternyata not yang tidak terkena metilen blue itu kemudian ada positif negatifnya. Iya iya. Jadi maksud pertanyaannya Dr. Autor adalah hasil dari akselerasi dissection yang dilakukan pasca sentinel node ini, apakah juga menemukan node lain di luar sentinel itu, Dr. Terry Sugi, mungkin dijelaskan. Ya. Jadi pertanyaannya begitu kan? Kan pasca ini nih, pasca dari sentinel node ini, ada nggak yang terus dilakukan axillary dissection? Kan ada ya? Nah, hasilnya itu apakah di luar dari sentinel itu ada yang positif gitu? Pertanyaan Dr. Autor. Untuk di penelitian ini tidak dimasukkan karena ini hanya untuk menilai identifikasi rate-nya. Jadi kalau datanya itu ada yang ada ya, gitu. Menarik itu untuk dilihat ya, membuat kita tuh jadi confident gitu kalau memang oh ya hanya sentinel aja yang itu. Ya, saya kira demikian ya. Izin komentar Dok. Silakan. Ya, mohon maaf Dok, ini sambil operasi jadi mendengarnya sambil Dok. Terima kasih Dok Randy, silakan. Tadi Prof ada bertanya untuk masalah ketersediaan untuk metilen blue. Saya pernah ikut untuk bersama Dokter Dedi, cuman beberapa saat ini karena COVID dia mengurangi aktivitas operasi Dok, jadi hanya ikut cepat beberapa kali. Jadi untuk ketersediaan metilen blue itu pengadaannya ada sama Ibu Monika. Ibu Monika itu yang mensuplai ke Dokter Yarsa, ke Dokter Bayu, bahkan ke Dokter Farida. Itu ada distributornya. Jadi mungkin kalau untuk pengadaannya bisa menghubungi nanti Ibu Monika. Mungkin Dokter Terry juga tahu lah, mungkin kenal sama Ibu Monika ini karena yang Dokter Bayu pun makai beliau ketersediaannya, terus Dokter Yarsa dan Dokter Farida. Cuman katanya Dokter Farida saat ini udah tidak pakai Ibu Monika lagi untuk pengadaan metilen blue. Jadi belum tahu Dok ke depannya ini bagaimana Dokter Farida itu pakai siapa Dok. Itu untuk ketersediaan metilen blue tadi Dok. Nah terus kalau untuk prosedurnya sendiri tadi sepintas saya juga sudah mendengar seperti yang dikatakan Dokter Terry. Iya betul Dok. Jadi Dokter Dedi juga dia melakukannya itu di peri areola Dok. Tapi pada kasus-kasus tumor yang di daerah superolateral mungkin dia kombinasi Dok. Jadi di peritumoral juga. Cuman yang utama dilakukan adalah di peri areola Dok yang saya lihat juga kemarin seperti itu dan beliau juga menjelaskannya seperti itu. Untuk sentinel node sendiri seperti yang dikatakan Dokter Terry juga Dok, dia itu di daerah ICBN. Cuman kalau Dokter Dedi itu dia bilang orang PA-nya harus betul-betul kuat, jadi betul-betul dikalibrasi lagi Dok. Jadi awal-awal dia untuk mencoba sentinel lymph node itu, dia ambil dulu pertama, terus dia tetap konfirmasi aksilari ALND juga Dok, di diseksi aksila awal-awal, sehingga dapatlah kalibrasi berapa jumlah KGB yang bisa dia KGB-nya yang akurasinya baik, yang bisa diperiksa sama PA, dan orang PA-nya itu sendiri pun nggak sampai 3 atau 4, kalau nggak salah 1 atau 2 aja udah cukup Dok.
Nah, cuman betul-betul di daerah yang mencurigakan yang tadi daerah ICBN dan orang PA-nya sudah, ya dia bawa itu terus dok, orang PA-nya. Jadi dimanapun rumah sakit dia panggil dokter PA-nya itu dok. Jadi betul-betul kerjasama. Betul dok, seperti itu dok. Terus tadi untuk masalah pasien BPJS seperti yang Dr. Artanto bilang juga, itu biasanya kita biopsi dulu dok, baik itu core biopsi maupun insisi biopsi. Nanti baru kalau ketemunya ganas, baru kita lakukan sentinel lymph node dulu, kita frozen, baru kita attack dari tumornya sendiri dok. Baru ada keputusan nanti apakah ini diseksi aksila atau tidak dok. Untuk mungkin prosedurnya seperti itu dok. Baik. Mungkin komentar saya itu dok, izin dok, ini sambil. Terima kasih Dr. Randy informasinya. Itu Bu Monica yang bawa RFA kemarin itu kan? Iya dok, betul dokter. Ibu Monica itu, betul dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Randy. Ini siap Prof. Sudah dicatat oleh Dr. Artanto ini ya. Jadi Prof. Ya, saya masih ingat ketika Dr. Didi melakukan, beliau menyebutnya validation studinya, jadi untuk memvalidasi dulu, setelah confident baru beliau menerapkan sentinel murni. Ya, saya kira demikian, Prof dan Dokter. Diskusi kita tentang sentinel node ya, mungkin lain kali kita bahas lagi, kita perdalam lagi ya. Terima kasih Dr. Heri Sufi ya, pemaparannya bagus sekali. Jurnalnya masuk di mana nih, Asia Pasifik ya, APJC atau di mana? Di APJP. APJP ya, oke baik. Ya, selamat ya. Mungkin demikian Prof dan Dokter untuk presentasi ilmiah kita cukupkan ya Prof. Iya, saya cuma pesan aja ini untuk teman-teman dari bidang onkologi ya, banyak yang belum kita kembangkan ya. Monggo jadi pemikiran yang muda-muda ini, Dr. Artanto, Dr. Lukman ya, yang di BRES ini ya, pengembangan BRES ini ya. Monggo nanti sambil lihat itu info dari teman-teman tadi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dokter. Kita tutupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kedua, yang jam berapa ya? Jam 9 ya? Kalau langsung kita lanjutkan gimana, Prof? Boleh aja. Penjaminan mutu yang lain? Tim penjaminan mutu yang lain? Ada yang ikut? Monggo terserah, saya ikut aja. Ya, mau mulai 8.30. Sudah kita sampaikan ke Mbak Reni, Prof. Ini mungkin dari Dr. Riki Andi dulu, karena yang pembimbingnya Dr. Kunta dulu, nggih. Iya, Dokter, sebentar. Izin, Dokter, apakah boleh dimulai, Dokter? Ya, silakan Dr. Luman yang pimpin ya. Baik, Dok. Baik, selamat pagi, Prof. Dr. Kunta, konsulen sekalian, tim penjamin mutu. Baik, kita mulai untuk presentasi proposal. Yang pertama ini oleh Dr. Riki Andi, ini mengenai NPI plus untuk menentukan prognosis atau progression free survival pada kanker payudara. Dengan Dr. Kunta Setiaji. Baik, Dr. Riki, silahkan untuk memulai presentasi. Nanti presentasinya sekitar 15 menit. Silahkan.